One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih diundang untuk berbicara dalam forum yang sangat penting ini, dan jujurnya luar biasa, Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Ini satu topik yang memang menarik bagi publik, tetapi juga tidak mudah untuk melakukannya. Karena tadi disebutkan oleh moderator kita, begitu kuatnya rezim ini hingga semua sisi dikuasai dan seolah tidak ada gambaran bisa dimakzulkan. Lalu kita berbicara tentang pemakzulan ini, di konstitusi kita sebenarnya tidak dikenalnya pemakzulan. Yang dikenal itu adalah pemberhentian. Tetapi yang kalau kata pemakzulan itu raja yang dimakzulkan. Tapi presiden itu kan bukan raja gitu, Pak. Jadi sebenarnya topik dengan menyebut atau kata pemakzulan itu nggak begitu cocok gitu. Karena Presiden Jokowi bukan raja, dipilih oleh rakyat, dia berada di tahta kekuasaan karena rakyat. Jadi sesungguhnya rakyat itu berhak untuk menarik dukungan dia atau kekuasaan dari beliau kapan saja, karena rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemilik kekuasaan. Nah, masalah ini paling tidak ada 3 cara untuk bisa memakzulkan presiden. Pertama itu melalui parlemen, dan ini yang banyak dibicarakan oleh Profesor Denny Indrayana. Jadi melalui parlemen ini itu bisa dimakzulkan presiden. Tetapi kalau kita lihat apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita di pasal 7A dan 7B itu nampaknya kayak mimpi di siang bolong untuk bisa menjatuhkan presiden itu. Kenapa? Karena di situ pertama harus ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, pelanggaran hukum. Ada korupsi yang nyata dilakukan. Ya tadi disebutkan ini Bung Badrun ini mengatakan sudah melaporkan anaknya. Tetapi presiden kan tidak ada yang melaporkan bahwa dia melakukan korupsi sendiri. Jadi selain itu, kan korupsi, penyuapan dan lain sebagainya, dan itu akan digiring ke pengadilan. Jadi bagaimana kita menjatuhkan ke pengadilan seperti yang kita tahu sekarang ini. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat pelanggaran etika yang dilakukan oleh presiden. Tentu ini kita bisa duduk bersama untuk memastikan tidaknya pelanggaran. Kemudian juga ada pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran administrasi yang belakang ini banyak dibicarakan, adanya visa palsu. Itu juga bisa entry point di situ untuk memakzulkan. Tapi kalau kita lihat dari konstelasi di DPR ini, nampaknya memang hampir tidak mungkin ada pemakzulan. Karena kira-kira 80% anggota DPR itu di bawah kontrol presiden, dan mereka tidak mungkin melakukannya karena ketua umum partai politik itu pertama itu adalah anak buahnya presiden. Sudah keras, mereka ini ada masalah, hampir semua itu ada masalah hukum, hingga kalau mereka berani melakukan sesuatu, mereka akan segera atau dilaporkan ke KPK atau di kejaksaan. Jadi ini kalau dilihat dari konteks di parlemen, memang berat sekali untuk bisa kita melakukan pemakzulan. Nah, kedua yang bisa dilakukan selain melalui parlemen adalah ekstra parlementer. Ekstra parlementer inilah yang sesungguhnya pernah terbukti bisa menjatuhkan 3 presiden di Indonesia. Pertama Soekarno. Soekarno jatuh itu karena ekstra parlementer, adanya social unrest di masyarakat. Jadi masyarakat tidak puas, kemudian masyarakat itu akhirnya berdemo, terutama yang dilakukan oleh para mahasiswa, hingga terjadi keadaan yang akhirnya dilengsarkan beliau. Saya kebetulan pada saat itu berada diminta oleh dan Fadel Muhammad untuk bersama dengan mereka membantu mereka di Departemen Koperasi dan DPP Golkar. Kita nggak pernah bayangkan Soeharto itu mau jatuh, Pak. Dan di backup begitu kuat oleh tentara,
ABRI, di backup oleh birokrasi, di backup oleh partai politik. Tetapi nampaknya kebenaran firman Tuhan itu kekuasaan dari dia akan dikehendaki, dia muliakan. Itulah yang dialami Pak Harto, akhirnya jatuh. Tetapi semuanya itu jatuh karena sosial, karena demonstrasi kesusahan yang dilakukan oleh Tuhan bersama rakyat. Sama juga Gus Dur. Kita lihat kekuatan Gus Dur itu di backup oleh keluarga besar Nahdlatullah ini dan juga pendukung-pendukungnya Gus Dur. Tetapi juga akhirnya jatuh. Kalau kita lihat dari tiga peristiwa ini, maka bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa politik di mana ketiga presiden itu dijatuhkan karena peristiwa politik di mana rakyat sudah tidak puas. Persoalan yang sekarang ini, lembaga-lembaga survei itu mengatakan bahwa presiden kita ini tingkat kesukaan rakyat itu begitu tinggi. Itu sampai ada yang 80%. Jadi seolah-olah semua ini bagus-bagus saja. Rakyat nggak puas. Rakyat puas semuanya. Nah, inilah barangkali yang kita pertanyakan. Apakah lembaga survei ini sengaja dibayar untuk menciptakan bahwa pemerintahan ini sangat bagus, sangat layak, sangat dihormati, dan tidak ada celahnya untuk dijatuhkan? Kita nggak tahu. Tetapi dugaan kita, survei yang dilakukan itu adalah survei bayaran yang patut dipertanyakan oleh kita masyarakat. Itu ekstra parlementer yang bisa jadi itu dilakukan. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, adanya social unrest itu karena ada pemicunya. Apakah yang akan menjadi pemicunya? Bisa saja pemicunya tiba-tiba MA mengabulkan PK-nya Demokrat. Itu bisa jadi ada social unrest itu, protes. Bisa juga karena kekuatan politik yang tidak menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon, kemudian akhirnya bisa melalui KPK, bisa melalui lembaga yang lain, bahwa Anies Baswedan ini tidak layak untuk menjadi presiden, dan kemudian menjadi pemicu terjadinya social unrest. Kita nggak tahu, karena masyarakat itu kelihatannya di. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, diamnya masyarakat itu jangan anggap dia diam, tetapi ada sesuatu yang mendorong dia akan bergerak dan kayak air bah yang tidak bisa di. Yang ketiga adalah melalui pemilu untuk melengsarkan presiden dengan pemilu yang akan diadakan karena sudah direkayasa dengan berbagai cara yang dilakukan. Tetapi saya tetap optimis melalui pemilu itu bisa terjadi perubahan. Ambil contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu tidak pernah orang membayangkan ketika Anwar Ibrahim diberhentikan tahun 1998 itu akan menjadi Perdana Menteri. Tetapi nampaknya rakyat itu makin lama juga makin cerdas. Akhirnya pemilu ke-13 dan pemilu ke-14 di Malaysia yang disebutkan pilihan raya umum itu, mereka memenangkan Pakatan Harapan. Dan akhirnya pada periode pertama tidak menjadi Perdana Menteri karena masih dalam penjara, tetapi pada tahun 2020 Perdana Menteri. Artinya ini contoh bahwa melalui pemilu bisa ada perubahan. Tetapi pemilu yang diawasi oleh rakyat, tidak ada partisipasi, akan sia-sia karena rezim itu ingin mempertahankan kekuasaannya, ingin hat-trick, 3 kali menang presiden, menang pemilu legislatif. Tetapi contoh lain juga misalnya terjadi di Turki. Turki itu selama 80 tahun dipimpin oleh kaum liberal, kaum yang sangat benci pada Islam, tetapi akhirnya pelan-pelan Erdogan yang sebelumnya Erbakan itu menjadi Perdana Menteri, tapi Erbakan hanya 2 tahun menjadi Perdana Menteri, tapi Erdogan akhirnya bisa meraih kekuasaan dan bisa bertahan. Ini contoh melalui pemilu kita bisa memenangkan pilihan perubahan yang mendasar dalam rangka memperbaiki negeri yang kita cintai. Contoh lain juga di Jakarta. Tidak pernah kita bayangkan yang mendukung Pak Anies itu hanya 2 partai, yaitu PKS dan Gerindra. Sementara lawan politiknya itu semua kekuatan numpuk di situ.
Tapi juga akhirnya ada perubahan di mana Hasim memenangkan kalau saya tidak salah sekitar 37% di dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Oleh karena itu menurut saya pilihan-pilihan yang paling aman itu adalah melalui pemilu. Karena pilihan yang kedua itu memang gelap sekali untuk bisa kita melakukan. Kecuali ada peristiwa luar biasa yang mendorong rakyat itu jutaan orang turun ke jalan dan akhirnya akan terjadi social unrest, terjadi perubahan yang mendasar. Kita tidak tahu. Tapi kalau lihat gejalanya sekarang ini, semua kekuatan itu sudah dipreteli. Mahasiswa yang kita andalkan dan kita di masa dahulu pernah aktif berdemonstrasi untuk melakukan perubahan, itu sekarang itu nampaknya nggak nampak gitu. Sementara masyarakat pada umumnya juga itu dilemahkan semuanya. Jadi itu barangkali pandangan saya. Sekali lagi kita masih ada harapan untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras. Jadi harus berlipat ganda usaha dan semangat untuk melakukan perubahan. Dan saya kira diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini ada dalam rangka berjuang untuk melakukan perubahan, karena hanya perubahan Indonesia bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, lebih adil untuk seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. One Kawan TV 1